peluang tuh buat Modena, buat SC. Terus yang kedua, jarak ideal cooker hood itu 70 dengan kompor ya. Itu yang diukur itu adalah kaset aluminium filter dengan tungkunya. Nah, kalau misalnya mau dilebihin boleh 5, dikurangi 5. Makanya lahirlah angka 65 sampai 75. Kalau cooker hood yang downdraft, cooker hood downdraft itu cooker hood yang angka keduanya angka 7 ya. Jadi cooker hood itu kan ada 91, 93, 97. Kalau cooker hood 91 berarti dia datar seperti angka 1. Cooker hood 93 cembung seperti angka 3. Kalau cooker hood 97 itu seperti angka 7 terbalik dan itu namanya peritraction system. Jadi kalau teman-teman baca di katalog, di manual book, di web, ada kata-kata peritraction, itu maksudnya cooker hood yang bentuknya menyamping. Nah, kalau cooker hood nyamping, menghitung jaraknya itu dengan mengambil titik tengah center ya. Kira-kira begitu. Terus juga cooker hood, pakem berikutnya, cooker hood itu harus tetap nyala saat kompor sudah dimatikan. Dari situ Modena diuntungkan yaitu menjual produk cooker hood yang digital. Jadi sebenarnya teman-teman bisa melakukan upselling yang kemarin digaungkan banget ya, termasuk sama Pak Daniel juga selalu menekankan upselling, upselling, upselling itu berarti kita misalnya konsumen datang ingin beli PX, ya teman-teman edukasi lah biar beli RX. Misalnya PX itu nggak ada timernya, nanti ibu repot harus nungguin gitu ya sampai selesai, sampai baunya hilang. Coba kalau yang ada timernya kan bisa ditinggalin, nanti mati sendiri. Hal-hal kayak gitulah bisa diedukasi. Termasuk beli ya CX, IX, ya kalau belum digital arahin ke digital kan jadi upselling. Terus yang terakhir itu masalah ducting ya. Kemarin isu ducting tuh masih kadang belum seragam. Jadi intinya cooker hood itu pilihan di Modena itu bisa di recirculating. Khusus bagi yang baru, recirculating itu ya asapnya di situ-situ aja. Kan sirkulasi, recirculating itu kan dari kata sirkulasi, tapi diare. Kalau sirkulasi itu kan sirkulasi dibuang keluar gitu. Tapi ini jadi nggak dibuang, di situ-situ aja muter. Makanya resirkulasi. Itu kembali, balikan lagi. Nah, kalau di ducting, dibuang keluar rumah pakai plafon dan seterusnya, itu kan maksimum pipanya 10 meter. Nah, 10 meter itu ada syaratnya. Belokannya minimal. Jadi gini, makanya masih ada orang yang meragukan kalau PX itu bisa 10 meter. Jadi semua cooker hood Modena itu pipanya bisa sampai 10 meter. Cuman ada syaratnya. Syarat pertama itu sudut apa namanya? Belokannya itu jangan kurang dari 90. Di modul juga ada. Jadi 90 itu sudut siku-siku ya. Nah, ini lebihin sedikit kalau bisa karena udara panas itu sifatnya panas, maunya ke atas. Makanya baiknya dilebihin berapa derajat lah. Yang penting jangan pas di 90. Terus yang kedua, diameternya harus konsisten ya. Jadi kalau misalnya slim itu kan 4 inci, ya udah 4 inci aja dari awal sampai akhir 4 inci. Kalau dia chimney yang ada cerobongnya, konsisten 6 inci ya 6 inci terus sampai akhir. Jangan makin kecil atau makin besar. Karena dua-duanya tidak ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu ya flat. 6, 6 semua, 4, 4 semua. Yang terakhir adalah syarat yang harus dipenuhi, belokan itu sebenarnya nggak harus selalu satu. Belokan itu bisa dua, bisa tiga. Cuman setiap kali dia nambah satu belokan, jadi intinya belokan itu disarankan harus satu kalau mau 10 meter ya. Jadi kalau konsumen menginginkan pipa sepanjang 10 meter, maka belokannya itu harus satu. Kalau mau belokannya dua, boleh nggak? Boleh, tapi harus dikurangi 2 meter. Jadi setiap kali nambah satu belokan, dia wajib mengurangi maksud saya, khususnya untuk showroom ya. Jadi kalau setiap kali konsumen ingin menambah satu belokan, dia harus mengurangi 2 meter. Jadi misalnya, ini saya punya maunya 10 meter karena belokannya satu. Saya tambah satu belokan. Jadi 8 meter tuh. Tambah 3 belokan, 6 meter dan seterusnya. Kalau nanti belokannya 5 berarti cuma 2 meter. Kembali ke ukuran semula, nggak boleh ditambahin. Itu sih kira-kira tambahan-tambahan ya yang update-update. Termasuk tadi yang RX sih ada perubahan. Kalau lain-lainnya tadi udah detail. Oke, kira-kira seperti itu. Bu Ivo mungkin apa? Airflow tadi ya. Airflow itu khususnya bagi yang baru ya. Khususnya bagi yang baru
Jadi airflow itu harus bisa dibumikan seperti AC. Seperti AC ya, dengan PK-nya itu bisa dibumikan. Walaupun AC itu aslinya bukan PK tapi BTU, British Thermal British Thermal Unit ya. Nah, BTU itu kan AC realnya seperti itu, tapi juga BTU orang nggak ngerti, bingung. BTU 90.000 itu apa gitu. Nah, oleh karena itu apa namanya di dalam cooker hood juga sama ada namanya airflow. Airflow itu ukuran kinerja cooker hood. Jadi dengan adanya airflow teman-teman bisa justifikasi. Misalnya konsumen bilang kok nggak hilang baunya, cek dulu. Ibu jangan-jangan dapurnya terlalu luas gitu, nggak ideal. Kan itu bisa justifikasi untuk membuat kinerjanya lebih bagus. Kan jangan sampai kalau kayak AC gitu ruangannya misalnya 5x5 AC-nya setengah PK kan nggak lucu juga gitu. Punya ruangan tamu AC-nya setengah PK kan nggak pas, nggak sinkron. Makanya dari situ juga airflow konsepnya mirip dengan tadi ya, dengan BTU atau PK. Yang jelas airflow itu cara menghitungnya cukup sederhana, yaitu dengan menghitung volume ruangan. Ya, volume ruangan dulu itu harus diketahui. Volume ruangan itu artinya kubus ya. Jadi volume ruangan itu seperti kubus, sisinya ada tiga. Makanya pangkatnya pangkat tiga karena sisinya ada tiga. Sisi panjang, sisi lebar, sisi tinggi. Makanya kalau kubus karena sisinya sama, makanya S pangkat tiga kan untuk menghitung volume. Nah jadi intinya kalau kita sudah tahu cara menghitung volume, kesananya jadinya gampang. Jadi kalau misalnya kita menghitung kubus gitu ya, sisinya 3 meter, seperti dapur yang 3 meter, berarti kan panjang 3, lebar 3, tingginya 3. Berarti kan volume dapur itu 27 meter kubik. Nah kalau kita sudah punya angka 27 meter kubik dari perkalian 3 pangkat 3 itu ya, maka tinggal dikalikan aja untuk mencari meter kubik per jam, mencari airflow. Tinggal kita maunya maksimum, rata-rata atau minimum. Sama kayak cooker hood kan ada maksimum, ada rata-rata, ada minimum. Ada tengah-tengah misalnya. Jadi kalau dia mau maksimum kalikan 12. Kalau dia rata-rata kalikan 10. Kalau dia mau minimum kalikan 6. Jadi 6, 10, 12. Kalau misalnya dikalikan rata-rata 10 tadi 27 berarti kan 27 dikalikan 10 hasilnya 270. Nah, kalau sudah menemukan angka itu namanya angka meter kubik per jam. Gitu ya. Jadi hasil tadi langsung dikalikan itu meter kubik per jam satuannya. Kalau mau dikonversi jadi feet harus dikalikan lagi sebanyak 35. Walaupun angkanya itu nggak pasti 35. 35 tuh lebih sedikit 0,0 sekian gitu. Sama seperti ngitung barel. Barel itu kan satu barel itu kan sekitar 98, sekian sekian, tapi kita genapin jadi 98 liter kan satu barel. Nah, ini satunya satu apa namanya? Satu feet itu 35 meter kubik tadi. Jadi intinya kalau mau dikonversi jadi feet kalikan 35. Karena pada intinya airflow itu aslinya itu feet sebenarnya. Cuman kan feet nggak familiar ya, jadinya meter kubik. Tapi baiknya teman-teman ngerti kedua-duanya karena kalau di Mitra 10 ya seperti Rinnai di Depo mungkin itu mereka pakai feet masalahnya. Jadi teman-teman juga harus ngerti apa itu feet. Karena di web kalau bingung ingin ngitung kesulitan ya lihat di web Modena aja ada. Jadi di web Modena itu beberapa bulan terakhir ini kita sudah menggunakan satuan feet. Jadinya dengan satuan feet ya kita bisa apple to apple kalau misalnya dihubungkan dengan brand-brand Asia sih. Biasanya brand Asia itu lebih senang pakai feet. Kalau brand Eropa lebih senang pakai meter kubik. Tapi kalau Modena pakai dua-duanya. Mungkin dari saya sedikit ya tambahan ya. Bu Iva bisa lanjut atau ke Parian? Akan. nggak usah lebih kalau yang saya aja yang kayak gini kalau yang ini nggak usah cuma nggak paksa
Bu Ivo, Ryan-nya gimana Bu Ivo? Ada nggak? Mungkin masih ada yang mau berkomentar atau ngasih inputan. Dari sekian banyak Cookerhood kita ya ada Island, ada Chimney. Khususnya bagi Saya yang Pak baru. Yogi. Boleh Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Yang tadi Pak Yogi infokan RX 9632 dan Iya, RX 7632 Pak. 7632, iya. Iya, jadi untuk timernya kan menggunakan dua pencet Plus minus. secara Kalau bersama. itu Plus yang dan lama, plus. iya, yang lama itu. Kalau yang baru kan yang langsung Tekan sentuh lampu. tahan lama Iya, lampu. lampu. Oh iya. Tapi ini kata Pak Yogi kan hanya 5 menit. 5 menit Tapi ya. yang terlihat di display itu 3 menit Pak. 3 menit Nah, memang. Iya, 3 menit tadi saya bilang. Iya betul Pak. Maksudnya kan ini kan apa bisa itu Pak diganti tuh Pak ya modelnya Pak ya. Soalnya kan jadinya infonya kan nggak tepat gitu Pak. 3 menit tapi muncul di ininya 3 gitu Pak. Iya sih, 3. Tampilannya 3 karena saya nggak ngerti. Mungkin kalau pertimbangan saya, asumsi saya ya ini. Itu kan di situ digitalnya cuma ada 3 angka. 1, 2, 3 gitu. Jadi angka 5-nya nggak diprogram. Mungkin kalau membuat lagi tampilan Nah, 5, ini nggak, Pak. jadinya ada biaya lagi. Mungkin saya nggak tahu itu pertimbangannya. Nah, ini nggak Pak di breakdown tuh Pak. Kalau 3 kan 5. Kalau 1 tuh berapa, 2 berapa Pak gitu Pak. Biar nanti keinfokan ke konsumen lebih detail Pak. 3, 5, 1 gimana Pak? Kalau angka 3 kan dia timernya 5 menit. Iya. Kalau angka 1 itu berapa Pak? Angka Ya ini. Itu kan di situ digitalnya cuma ada 3 angka. 1, 2, 3 gitu. Jadi angka 5-nya nggak diprogram. Mungkin kalau membuat lagi tampilan 5, jadinya ada biaya lagi. Mungkin saya nggak tahu itu pertimbangannya. Nah, ini nggak Pak di breakdown tuh Pak. Kalau 3 kan 5. Kalau 1 tuh berapa, 2 berapa Pak gitu Pak. Biar nanti keinfokan ke konsumen lebih detail Pak. 3, 5, 1 gimana Pak? Kalau angka 3 kan dia timernya 5 menit. Iya. Kalau angka 1 itu berapa Pak? Angka 2 itu berapa gitu Pak waktunya? Oh nggak ada. Itu mah nggak ngaruh. Pak Dedi pernah mindahin 3 ke 2 ke 1 ya? Pernah. Oh nggak ngefek. Itu nggak ngefek. Tetap 5 menit. Tetap 5 Oh menit. gitu Pak. Itu kan cuman lampu berkedip doang kan? Lampu ngedip-ngedip doang. Baik. Berarti kalau Tetap pilih 5. 1, 2 Iya. atau Tetap 5. Pak ya? Tetap 5 ya. Baik. Jadi dia kan sebenarnya lampu berkedip itu kan sebenarnya nggak ada maknanya. Kayak kita mau ngubah jam digital saat ngedip mau diganti 5, 6, tetap aja bisa balik lagi ke awal kan. Karena dia belum fix, masih mutar, masih ngedip. Gitu sih Pak Dedi ya. Ya bagus Pak Baik Dedi. Pak, paham Pak. Ya, Baik. thank you.